Alkisah, pada suatu sore ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, datanglah dua orang tamu di rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedangkan satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kepada Abu Nawas dan kemudian diteruskan oleh si pemuda Mesir itu. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lantas menyuruh murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. "Sekarang pulanglah kalian. Ajaklah teman-teman kalian untuk datang kemari pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil serta batu," ucap Abu Nawas kepada murid-muridnya. Murid-murid Abu Nawas pun merasa heran dengan perintah gurunya itu. Namun mereka menurut saja dengan perkataan gurunya karena mereka merasa yakin gurunya suka membuat kejutan dan selalu berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka pun datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta gurunya. "Hai kalian semua, malam ini pergilah kalian ke rumah Tuan Kadi dan rusaklah rumah Tuan Kadi yang baru saja jadi itu," perintah Abu Nawas kepada murid-muridnya. "Hah, merusak rumah Tuan Kadi?" jawab semua muridnya keheranan. "Ya, kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, janganlah kau pedulikan. Terus hancurkan saja rumah Tuan Kadi yang baru itu. Siapa saja yang bertanya, katakan saja aku Abu Nawas yang menyuruh kalian merusak rumah Tuan Kadi. Dan barang siapa yang hendak melawan kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu," imbuh Abu Nawas. Setelah berkata demikian, murid-murid Abu Nawas pun akhirnya bergerak menuju ke arah rumah Tuan Kadi. Laksana demonstran, mereka berjalan sambil berteriak-teriak mengucapkan, "Hancurkan rumah Tuan Kadi, hancurkan rumah Tuan Kadi." Orang-orang kampung yang melihat kejadian itu merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi, mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dari dalam rumah dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" tanya Tuan Kadi bingung. Kemudian murid-murid Abu Nawas itu menjawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh gurunya. "Guru kami, Tuan Abu Nawas, yang telah menyuruh kami." Setelah menjawab begitu, mereka bukannya berhenti, malah terus saja menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila, besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja," kata Tuan Kadi dengan geramnya. Benar saja, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian yang dialaminya semalam, sehingga Abu Nawas pun dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. Setelah menghadap Baginda Raja, Abu Nawas pun ditanya, "Hai Abu Nawas, apa benar engkau yang menyuruh murid-muridmu untuk merusak rumah Kadi? Terus apa penyebabnya?" tanya Baginda Raja. "Benar yang mulia, saya melakukan hal itu. Penyebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasannya Tuan Kadi menyuruh hamba untuk merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itulah maka hamba merusak rumah Tuan Kadi," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negara mana yang kau pakai itu?" tanya Baginda Raja heran. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Hamba juga memakai hukum dari Tuan Kadi yang baru ini yang mulia." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat pasi. Ia terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah engkau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja. Tuan Kadi hanya bisa terdiam, tiada dapat menjawab. Wajahnya kian memucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing.
jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini, perintah Baginda Raja. Baiklah yang mulia, ucap Abu Nawas dengan tenang sambil melanjutkan perkataannya. Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan anak Tuan Kadi dengan mahar uang emas yang sangat banyak. Tetapi sekali lagi, itu hanyalah mimpi Baginda. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar berita tentang mimpi itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya itu. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar itu, karena pernikahan itu hanyalah sebuah mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir itu, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa, kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja merasa terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu, tetapi masih belum percaya 100%. Maka Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir itu. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas untuk menunggu di depan istana, supaya Abu Nawas mudah untuk memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda Raja. Baginda pun berkata, "Hai pemuda Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini," tanya Baginda Raja. Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat penginapan tempat dia menginap. "Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya," ucap Baginda Raja murka. Baginda Raja marah besar terhadap kadi baru itu, dan akhirnya kadi itu pun dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir itu. Setelah perkara selesai, pulanglah Abu Nawas dan pemuda Mesir itu ke rumahnya Abu Nawas. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas dengan memberikan suatu barang berharga. Namun Abu Nawas berkata, "Janganlah engkau memberiku barang sedikit pun, karena aku tidak akan menerimanya." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi sosok Abu Nawas yang sangat cerdik dan bijaksana, serta suka menolong orang yang lemah. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kecerdikan dan kehebatan Abu Nawas kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal.